Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandraksuma, NIM 19005058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Jika dilihat dari tata bahasa, tata usaha ada dua makna dan dua kata. Pertama yaitu kata tata, artinya bahasa kita yang sebenarnya, yaitu menata suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja, proses ingin membuat, mendesain, semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu adalah usaha, seperti energi, tenaga yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan lembaga. Jadi kalau kita memaknai tata usaha itu adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Kalau perguruan tinggi, begitu juga sebaliknya. Sekarang akan muncul dalam pikiran kita kalau tata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja. Berarti apa yang kegiatannya, apa yang dikelola, apa dan ditata. Sederhananya gini, kita ambil satu pendapat, pendapat Buffon dari teori Delaunay. Sampai saat ini konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu menafsirkan atau membantah dari pendapat ini, melihat ketatausahaan atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama adalah kegiatan ketatausahaan itu menghimpun, berarti mengumpulkan, mencari dan mengusahakan. Tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada atau tadinya cuma sebagian, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan dan dihimpun menjadi satu informasi yang luar biasa ketika diperlukan. Itu bisa dimanfaatkan. Itu makna pertama dalam kegiatan tata usaha. Menurut Delaunay adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi, berarti kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan. Ini atau yang menata dalam itu makna pertama dalam kegiatan tata. Itu makna yang pertama dalam kegiatan tata usaha. Menurut Delaunay adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi, berarti kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan. Yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Yang kedua itu kegiatannya ialah mencatat. Tadi mencatat tidak hanya di kertas, dengan zaman sekarang menggunakan teknologi yang ada tercatat dalam komputer atau laptop. Semua itu tercatat, ada data yang tersimpan, sehingga ketika diperlukan, apakah sebagai pembanding, apakah sebagai bukti, semuanya ada, semuanya bisa dikendalikan. Sehingga proses pencatatan itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis, dengan teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudnya berbagai macam tulisan yang menjadi informasi sebenarnya. Bisa dibaca, bisa dikirim, bisa disimpan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi yang ternyata penting untuk tahun ini, berarti 20 tahun yang lalu, sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk lembaga, misalnya tentang data karyawan, misalnya tentang
data karyawan, data guru, data kepala sekolah, dan atau data siapapun. Kegiatan berikutnya yaitu menurut De Lianggi dalam konsep ketatausahaan, kegiatannya adalah mengelola apa yang diolah. Mengelola artinya berbagai macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan, berbagai hal yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi dan bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang bisa dipakai oleh siapapun. Dan selanjutnya itu kegiatan mengandalkan, berarti membuat menjadi ganda. Artinya apa kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyaknya jumlah yang diperlukan dan dibutuhkan, apa melalui fotokopi atau scan ketika itu memang diperlukan, proses kebutuhan banyak orang yang ada di lembaga, sekolah, ataupun di perguruan tinggi. Dan selanjutnya itu menurut Ji Lianggi, kegiatan menyimpan segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna dari lembaga, punya potensi menguntungkan atau merugikan bagi lembaga tersebut. Kegiatannya dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali jadi dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan di tempat tertentu. Kalau dulunya barangkali apakah sifatnya menggunakan alat tertentu, disimpan dalam lemari, disimpan dalam ruangan, begitu gampangnya menggunakan perangkat lunak. Bahkan dengan menyimpan bisa ratusan tahun, bisa dibuat tahun lebih sangat efektif jika menggunakan teknologi dalam proses menyimpan atau secara keseluruhan kegiatan dari ketatausahaan, sehingga semuanya menjadi lebih memberikan dampak dan manfaat untuk lembaga atau siapapun yang memiliki kebutuhan atau ketertarikan dengan kegiatan ini. Selanjutnya yaitu ada proses administrasi ketatausahaan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Maka buku dimanapun sudah, kalau bicara tentang ketatausahaan ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Intinya ada banyak kegiatan, banyak proses ketatausahaan. Meski dari dulu sampai sekarang intensitasnya memang lebih besar persoalan surat menyurat. Tata persuratan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur. Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/1995 tanggal 25 April 1995. Ini tentang pedoman tata persuratan dan kesiapan di lain pendirian lingkungan dan keaktifan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dari Kemendikbud, kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis terkait dengan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Kaitannya dalam konsep administrasi ketatausahaan jadi bisa disimpulkan dari beberapa sumber, yaitu bahwa jenis surat itu banyak, sehingga kadang-kadang kita memang tidak semua bisa tahu. Karena saking banyaknya jenis ini, itu pun punya dampak dan punya maksud yang berbeda. Maknanya memang hanya orang-orang yang kapasitas dan bidang garapannya yang paling paham soal ini. Maka serahkanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya atau skill yang dimiliki orang-orang tertentu. Yang pertama, surat dinas, berarti berisi tentang hal-hal penting terkait dengan kedinasan atau pemerintah dan pembangunan administrasi pemerintahan atau pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan
yang isinya adalah catatan singkat atau nota catatan tentang terkait suatu pokok persoalan tentang kedinasan. Yang ketiga yaitu memo, diketik atau ditulis menggunakan tangan oleh atasan kepada bawahan tentang persoalan kedinasan. Selanjutnya ada surat keputusan, yaitu surat kuasa, surat pengumuman, dan surat pernyataan. Yang kedua yaitu ada hal yang terlupakan selama ini, itu persoalan kearsipan. Penataan arsip atau kearsipan artinya arsip naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga maupun dalam bentuk dan corak apapun itu masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Dan itu kalau tempo dulu jauh lebih lebat dan lebih mengerikan ejaan penataan arsip dibandingkan hari ini. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan. Bahkan untuk arsip orang butuh banyak sekali ruang untuk dijadikan gudang penyimpanan. Kita coba bahas lebih lanjut tentang kearsipan. Penataan arsip ini yang pertama itu adalah azas penataan arsip dan asas sentralisasi dan asas desentralisasi, juga asas gabungan antara sentral dan desentral. Sentralisasi adalah asas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja, sementara asas desentralisasi adalah asas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada di dalam lembaga organisasi. Sebanyak itu yang ada di lembaga, maka sebanyak itu pun yang dimanfaatkan, dan begitu juga ada gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua itu ada sistem penataan arsipnya. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip dikelompokkan oleh para administrator ataupun para tata usahawan. Yang pertama yaitu mengelompokkan penataan arsip berdasarkan masalah. Jadi masalah-masalah yang sejenis dan serupa dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua itu berdasarkan abjad, kategori A pada sudut atau topik yang sama, maka akan ada dikelompokkan dengan topik abjad A dan B sampai Z. Begitu juga maka akan dikelompokkan dalam arsip yang sama. Yang ketiga itu berdasarkan tanggal masalah-masalah yang sama ditangani, akan berdasarkan nomor kodean. Kode nomor surat masuk dalam kategori surat dikelompokkan. Kategori surat masuk surat keluar dikelompokkan surat keluar atau nomor 1-20. Dikelompokkan bagian ini dari 21 sampai 30. Kelompokkan bagian yang lain. Yang kelima itu berdasarkan wilayah, artinya dari tempat mana asal surat yang diterima akan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya. Dan selanjutnya itu prosedur penataan arsip dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Pada prosedur mau tidak mau harus dilihat, ditata, dianalisis untuk meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua yaitu pengelompokan arsip yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, meneliti kesesuaian lampiran, klasifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip, kemudian menyusun arsip. Penyimpanan dengan pola yang sudah ditetapkan kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, dan itu menjadi tempat diselenggarakannya, yang di dalamnya banyak terdapat mulai dari pegawai perabot, kantor mesin, kantor alat-alat kantor, dan sebagainya. Asas tata ruang kantor yang terkait ritme pekerjaan penghubungan satu hubung ke yang lain. Jika
tidak diperhatikan, maka akan merugikan karena berkaitan dengan efektivitas. Yang pertama yaitu asas terpendek, yang memungkinkan pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya sehingga energi proses menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu asas segenap ruang, yaitu mencakup keseluruhan kantor. Yang baik adalah memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Yang ketiga adalah asas perubahan suasana tempat kerja. Ini juga sangat penting karena jika suasana itu saja, maka akan menurunkan motivasi penyusunan tatanan kantor yang baik. Memungkinkan adanya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa memungkinkan adanya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menekan biaya waktu proses pekerjaan. Sedangkan berlangsungnya perjalanan lingkungan fisik pada lembaga pendidikan hendaknya mulai memperlihatkan atau memperhatikan terhadap lingkungan fisik dalam kantor, kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Itu dalam menghemat berbagai macam pengeluaran dan tenaga. Sebab pegawai akan lebih energik, lebih bersemangat dan lebih sehat. Ya, secara tidak langsung mempengaruhi pekerjaan atau bekerja untuk menciptakan ide gagasan atau inovasi, untuk menciptakan ide gagasan dan inovasi untuk kemajuan lembaga. Yang terakhir yaitu ada peran guru dan dosen dalam administrasi ketatahudahan. Guru dan dosen sangat berperan penting sekali karena mereka adalah ujung tambang, maka semuanya paling tidak guru dan dosen harus memberikan masukan untuk mereka yang lebih banyak bekerja. Mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu dan lebih banyak menyelesaikan pekerjaan sekolah dan perguruan tinggi, otomatis hampir sebagian besarnya adalah proses tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar. Itu adalah bagian sentral sehingga peran guru menjadi lebih sedikit. Kemudian merumuskan kebijakan, tugas mengajar guru, peran guru juga menyelidiki berbagai buku sebagai bahan-bahan pembelajaran. Dalam hal surat menyurat, apalagi sekolah berperan sebagai penerima, pencatat, pengarah, dan pengelola. Bahkan seorang guru memiliki potensi untuk menata arsip dengan memberikan masukan. Sekian hasil penyampaian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.